Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai strategi pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Untuk siang hari ini hadir bersama kami yang pertama Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto. Apa kabar, selamat siang Pak Dwi? Ya, selamat siang. Waduh, terima kasih kehadirannya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didampingi untuk hari ini ada Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Bu Titi, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Aduh. Kita bisa bertemu lagi. Betul, setelah sekian lama ya Bu. Iya. Terima kasih kehadirannya di studio, narasumber yang luar biasa. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai strategi pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Yang pertama, Rara ke Pak Dwi dulu nih. Pak Dwi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan pendampingan keluarga? Monggo silakan. Terima kasih. Ini berkaitan dengan strategi pelaksanaan pendampingan keluarga. Perlu diketahui bahwasanya ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Ya. Nah, ini implementasinya kaitannya sama tim pendamping keluarga. Kaitannya sama pengertian strategi. Strategi pelaksanaan pendampingan keluarga adalah peningkatan kolaborasi atau sinergis peran bidan, kader TPK dan kader KB dengan tim percepatan penurunan stunting, pengelola dan pelaksana pembangunan di desa. Seperti itu. Gitu ya. Lalu untuk tujuannya sendiri seperti apa ini Pak? Kaitan masalah tujuan berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari strategi pelaksanaan pendampingan keluarga sebagai berikut, ada perlu kami sampaikan. Yang pertama, ini kaitan penyediaan dan penafsiran data sasaran keluarga berisiko stunting. Terus yang kedua, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, itu peningkatan pemenuhan asupan gizi keluarga. Dan yang keempat, peningkatan pengasuhan dan tumbuh kembang balita. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan KB pasca persalinan. Lajeng yang keenam, peningkatan fasilitas akses dan mutu kualitas kesehatan keluarga. Intinya itu peningkatan kesejahteraan keluarga gitu. Gitu ya. Jadi lumayan banyak ya Pak tujuannya ya dari strategi ini begitu ya. Ini luar biasa ini kalau strateginya aja sudah bagus. Nah, kalau untuk pengertian pendampingan keluarga sendiri nih, apa ini maksudnya Bu Titi? Monggo. Terima kasih Mbak Rara. Sebenarnya ini sudah selalu dilaksanakan kegiatan di desa ya yang dilakukan oleh TPK. Tapi perlu diketahui bahwasanya mengenai pengertian pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi kepada keluarga atau keluarga berisiko stunting. Jadi itu tentang pengertian pendampingan keluarga. Gitu ya. Jadi ini adalah merupakan kegiatan begitu ya, yang meliputi tadi ada penyuluhan, fasilitasi pelayanan untuk rujukannya dan juga untuk pemberian bantuan sosial. Nah, ini untuk yang dilayani ini siapa saja nih Bu? Itu perlu kami sampaikan. Yang dilayani salah satunya adalah calon pengantin, ibu hamil pasca persalinan atau anak umur usia 0 sampai 59 bulan. Nah, di sini kalau calon pengantin itu bisa didampingi selama 3 bulan sebelum jadi manten, sebelum masuk keluarga pasangan usia subur dan sesudah menjadi keluarga. Itulah gitu. Tugas daripada pendamping keluarga yang namanya TPK itu tadi. Iya, berarti sebelum menikah sudah didampingi dulu. Gitu untuk mengetahui sebagai faktor risiko stunting itu tadi. TPK
tim pendamping keluarga. Iya. Nah, kalau untuk timnya sendiri, siapa saja nih yang termasuk dalam tim pendamping keluarga ini, Pak Dwi? Ini kaitan sama tim ya, tim pendamping keluarga itu dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama itu kaitan dengan tenaga kesehatan atau bidan. Yang kedua kader PKK dan yang ketiga dari kader KB. Jadi ada 3 unsur tersebut ya. Nah, dalam hal ini untuk komposisi tim pendamping keluarga disesuaikan melalui bekerja sama dengan bidan yang ada di desa itu. Misalkan bidan tidak ada, kita mengambil dari tenaga yang ada yang berkesesuaian dengan pendidikan, maksudnya sesuai dengan kesehatan. Nah, kan tidak semua desa ada bidan desanya. Tapi kalau ada yang diutamakan dari bidan desa. Bidan desa. Itu, ya. Nah, lajeng yang untuk kader dari PKK itu ya kesemuanya yang dari unsur dari TPPKK tingkat desa. Kan seperti itu. Nah, lajeng yang kaitannya sama kader KB ya dari tim yang ada kaitan sama dari dinas KB. Kan dari dinas KB sendiri di lapangan di desa ada kader-kadernya. Nah, kan memanfaatkan seperti itu. Gitu ya. Jadi ada bidannya, ada kader dari PKK-nya dan juga ada kader dari KB. Wah, ini bertiga barengan, Pak. Ya, satu tim. Satu tim ya. 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 Nah, selanjutnya untuk yang ini nih, kalau yang menjadi tugas dan juga peranannya. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Pak Dwi begitu ya. Petugasnya ada bidan, ada kader PKK, ada kader KB. Nah, masing-masing tugas dan juga peranan dari tim pendamping keluarga ini apa saja nih Bu Titi? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi masalah tim pendamping keluarga. Salah satunya adalah ada 3 unsur, yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB. Lah, ini sebelum kami menyampaikan tugas utama TPK, ini di desa itu ada 3 tim. Jadi dibagi per kebayanan, per wilayah. Berarti ada 3 tim. 1 tim itu membawai wilayah 1 kebayanan. Nah, itu untuk tim pendamping keluarga itu melaksanakan pendampingan yang meliputi yaitu penyuluhan. Berarti menyampaikan penyuluhan kepada sasaran calon pengantin, pasangan usia subur, dan keluarga yang berisiko stunting. Dan di samping itu bisa memfasilitasi pelayanan rujukan apabila ada kasus misalnya di dalam kita penyuluhan dalam ibu hamil ada risiko tinggi dan ada risiko tinggi terlalu misalnya ibu hamil itu kita ketemu tensinya tinggi, hipertensi, itu perlu kita rujuk seperti itu. Jadi tim TPK ini bisa melayani merujuk itu, dan di samping itu bisa memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial apabila kita ketemu dengan calon atau sasaran dari keluarga yang berisiko stunting itu, apabila tidak punya itu bantuan yang termasuk KIS seperti itu, bisa kita fasilitasi untuk menerima program bantuan seperti itu. Salah satunya adalah tugas TPK. Seperti itu Mbak Rara, tugas TPK yang ada yang sudah dilaksanakan di desa, di daerah. Oh, jadi tim ini bisa memberikan referensi keluarga mana yang bisa mendapatkan bantuan begitu ya Bu ya. Kalau memang kita lihat itu memang benar-benar kakak tidak mampu, ternyata dia juga termasuk harus menerima, kita bisa memfasilitasi untuk bisa kita konsulkan kepada tim desa. Jadi seperti gitu itu ya. Jadi selain mendampingi juga tadi ya bisa yang menerima program bantuan itu tadi ya. Gitu ya. Wah, luar biasa nih tugasnya nih berarti ya untuk tim pendamping keluarga TPK. Bisa saya tambahin? Oh iya, monggo silakan. Seperti kaitannya sama tugas utama kader tadi ya. Kan kemungkinan ada keluarga yang tanda itu misalkan keluarga ada yang kena stunting, ada anaknya kena stunting. Nah, itu kan belum keseluruhan kakak itu mendapat fasilitas sosial. Kadang belum mendapat, terus ada masalah seperti itu anaknya stunting. Nah, itu dengan kondisi yang kemungkinan belum masuk di keluarga
mendapat bantuan dengan memungkinkan data yang ada di keluarga tersebut itu bisa diajukan. Sifatnya tadi kader itu mengajukan. Ini belum pantas dapat bantuan sosial, tapi pada waktu hari ini, kesempatan waktu ini belum mendapatkan. Nah, itu baru diajukan ke desa. Oh, gitu. Berarti memberikan informasi Iya, kepada pihak desa. Oh, siapa tahu di desa itu ada yang belum terdata begitu Iya. ya. Oh iya. Berarti bisa menambahkan jika memang belum terdata dan keluarga ini memang benar-benar membutuhkan bantuan begitu. Oh seperti iya itu. iya. Wah. Ini berarti untuk tambahan begitu tugasnya ya. Nah, ini kalau untuk langkah kerjanya, bagaimana nih Pak Dwi? Langkah kerja dari tim pendamping keluarga ini. Baru kami sampaikan ya. Untuk langkah kerja dari tim pendamping keluarga, yang jelas yang pertama itu adanya koordinasi dulu. Kita bekerja tanpa koordinasi kita akan kesulitan dan kemungkinan hasilnya kurang bagus, sehingga perlu adanya koordinasi ya. Berarti ini koordinasi sama dengan tim percepatan penurunan stunting yang ada di atasnya. Kalau di desa, di kecamatan kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan. Makanya itu perlu ada koordinasi. Misalkan ada masalah, itu larinya kemana, solusinya siapa yang menyelesaikan, kan seperti itu. Lajeng yang kedua ya, pelaksanaan penyuluhan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kaitan tim pendamping itu intinya ya komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi seperti penyuluhan, seperti itu. Terus fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial. Kan intinya garis besarnya kan seperti itu. Lajeng berikutnya ada langkah ketiga ya. Ini tidak bisa dilupakan ini ya. Ini kaitannya pencatatan dan pelaporan. Kalau kita melakukan suatu kegiatan, kalau tidak ada pencatatannya, laporannya, buktinya tidak ada, ya itu juga kurang. Kurang betul seperti itu. Ya. Jadi tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting sebagai bahan ya pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan ya, dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, intinya kita itu gimana cara mengatasi permasalahan stunting yang ada di wilayah setempat. Seperti itu. Gitu ya. Ada 3 langkah berarti yang harus dilaksanakan oleh tim pendamping keluarga ini. Pertama adalah koordinasi dulu ya dengan tim yang ada di atasnya di tingkat kecamatan, kali di desa ya. Oh gitu. Kemudian yang kedua melaksanakan penyuluhan, kemudian fasilitasi pelayanan rujukan dan juga fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Serta yang ketiga adalah pencatatan dan pelaporan. Ketika sudah sampai di lapangan dicatat tuh keadaan yang ada saat itu begitu ya. Kemudian dilaporkan ya. Siapa tahu nanti ada yang butuhkan penanganan khusus begitu ya untuk keluarga tersebut. Waduh, luar biasa sekali ini. Terima kasih Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto untuk jawabannya luar biasa. Bu Titi, nanti Rara pengen tanya lagi nih. Pembagian tugasnya gimana nih Bu? Tapi nanti ya Bu ya. Kita di sesi selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih. Kita jeda dulu sebentar Mitra Buana dan saudara pendengar. Anda jangan sampai bergeser dulu, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini bersama dengan penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Jangan bergeser, tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Anda masih menyimak talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema Strategi Pelaksanaan Pendampingan Keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini Mitra Buana dan pendengar melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com. Pak Dwi, Bu Titi, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini ya. Terima kasih, tadi sudah kita sedikit memahami begitu ya mengenai tugas yang luar biasa dari trio Trio bersama tim pendamping keluarga ini ya. Langkah-langkah kerja tadi sudah dijelaskan sama Pak Dwi. Nah, kali ini ke Bu Titi, Rara pengen tahu nih Bu Titi, bagaimana sih Bu sebenarnya pembagian tugas dari masing-masing unsur dalam pendampingan keluarga atau sasaran ini tadi? Monggo Bu Titi. Iya, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan dari awal tentang langkah-langkah. Sekarang kami mencoba untuk
menyampaikan salah satu tugas dari pendamping keluarga adalah dari tugas bidan, yaitu mengacu pada Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Maka bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan ibu, yaitu meliputi 1 konseling pada masa sebelum hamil. Jadi perlu sekali bahwasanya ibu sebelum hamil itu harus perlu konseling kepada bidan untuk mengetahui sehat, untuk mengetahui untuk persiapan untuk hamil seperti itu. Yang kedua adalah antenatal pada kehamilan normal. Jadi antenatal itu adalah pemeriksaan, itu harus benar-benar rutin dilakukan, itu bisa di bidan setempat itu. Kemudian persalinan, ibu nifas, ibu menyusui, konseling pada masa antara 2 kehamilan. Disitulah tugas dari bidan untuk bisa melayani kepada sasaran ristik untuk pencegahan stunting seperti itu. Jadi untuk pelayanan kesehatan anak juga ada. Ini untuk bidan itu adalah 1 pelayanan neonatal itu, dan yang kedua neonatal itu berarti kan perawatan dari tali pusat, terus caranya dia menyusui yang baik, terus imunisasi seperti itu juga termasuk. Terus penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan merujuk apabila ada sesuatu pada anak itu bisa dirujuk di puskesmas otomatis seperti itu. Yang ketiga adalah pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak prasekolah. Ini termasuk berat badannya, benar-benar harus diketahui tinggi badannya, karena ini akan mengetahui untuk risiko stunting itu. Kalau tidak ada kenaikan, ada tidak tumbuh kembangnya tidak baik, kan akan risiko stunting itu. Indikasi stunting ya, begitu indikasi ke stunting. Dan konseling dan penyuluhan seperti itu yang dilakukan bidan dalam kegiatan TPK. Selanjutnya untuk yang lain seperti apa ini, Bu? Lah itu selain tadi untuk yang saya sampaikan kepada ibu, itu juga ada calon pengantin. Jadi bisa melayani untuk pasangan usia subur ya. Calon pengantin itu kan nanti masuknya kalau sudah jadi mantan menjadi pasangan usia subur. Jadi menjadi calon seperti ibu, calon gitu ya. ibu. Itu ada benar-benar dipersiapkan, menjelaskan resim hasil screening kondisi risiko stunting pada calon pengantin. Berarti kan kita harus menjelaskan kalau mau hamil benar-benar kalau sudah umur calon pengantin itu kalau sudah umur 20 tahun untuk wanita itu memang benar sudah siap. Di samping itu HB-nya juga harus normal, tinggi badan, berat badan itu memang harus diperhatikan sekali kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat seperti itu. Jadi kalau pengen anaknya berkualitas, orang tuanya juga harus berkualitas dulu harus begitu berkualitas. Berarti sebelum dia jadi pengantin itu memang harus diberi penyuluhan edukasi tentang kesehatan seperti itu. Terus untuk ibu hamil sendiri itu bisa melakukan screening awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan. Berarti memang pemeriksaannya harus benar-benar dilakukan, akan mengetahui biar sehat itu tadi ibu dan anaknya. Ini untuk ibu calon pengantin tadi sudah, kemudian ibu hamil sudah, anak sudah, begitu. Ibu bersalin sekarang ya. Ini seperti apa ini? Ini perlu melakukan deteksi dini faktor risiko. Berarti kalau memang ibu itu mau menyusui dengan baik antara umur 0 sampai 6 bulan itu memang harus mendapatkan ASI eksklusif, tidak boleh beri makanan tambahan seperti itu. Melakukan pertolongan persalinan yang baik sesuai dengan kalau tidak normal memang harus dirujuk seperti itu. Jadi perlu disampaikan kepada ibu bersalin itu tadi untuk merawat anaknya yang biar sehat itu tadi. Iya.
Wah, ini ya luar biasa, berarti tugasnya banyak ya, Bu. Iya. Nanti baru ke Iya. calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak-anak yang diketahui kayaknya resiko tinggi gitu ya. Kalau Iya. untuk pasca persalin juga didampingin juga, Bu? Ya, ini untuk ibu pasca persalinan juga didampingi gitu. dengan melakukan kunjungan IPAS dan kunjungan neonatal. Nggih. Yang kedua adalah memastikan ibu bersalin sudah menggunakan KB. Salah satunya memang tugas TPK itu kalau sudah bersalin, pasca bersalin harus memakai kontrasepsi. Si TPK itu juga harus menyampaikan kepada pasca bersalin macam-macam kontrasepsi yang bisa dipakai seperti itu, dan melakukan deteksi dini faktor risiko dan komplikasi masa nifas itu perlu disampaikan biar tahu si ibu pasca persalinan itu. Yang penting melakukan KIE dan komunikasi antara pribadi serta pelayanan KB tadi ya. Jadi memang benar-benar ini dilakukan kunjungan pasca bersalin itu adalah 2 kali. 2 kali ya, seperti itu yang dilakukan oleh TPK itu tadi. Iya. Ini kalau untuk bayi, Bu, yang baru lahir juga ada pendampingan juga? Ya, ini ya perlu didampingi karena kita harus tahu bayi itu lahirnya berat badannya berapa. Kalau kurang 2,5 kilo berarti kan kita perlu menyampaikan bagaimana Dipantau supaya lagi dipantau gitu ya. terus. Nanti kalau anak itu berat badannya lahir itu kurang dari 2,5 kilo kan kemungkinan akan risiko ke stunting itu seperti itu. Iya, berarti Panjang bayinya itu juga harus dipantau, juga harus ditanyakan kepada ibunya bagaimana cara bisa menyusui yang baik. Dia itu harus dipantau seperti itu. Oh iya nih, itu kalau masih bisa menyusu, Bu, kalau misalkan ibu, kan ada ya beberapa kasus di mana ibunya tidak bisa memberikan ASI kepada anak ini, ada juga nanti pendampingan dari tim ini, Bu? Iya, jadi kan ibu harus makan yang bergizi otomatis nih. Jadi biar air susunya cepat bisa keluar seperti itu. Jadi kita memang harus memberikan edukasi kepada ibu pasca bersalin itu. Waduh, ternyata mulai dari sebelum menikah hingga menikah, kemudian perencanaan kehamilan sampai anaknya lahir gitu ya. Sampai dipantau nih. Sampai 0 sampai 59 bulan. Waduh, iya, ini luar biasa ini ya, tugas dari tim trio ini. Nah, kalau untuk kader PKK ini, Pak, bagaimana nih tugas kader PKK dalam pendampingan sasaran gitu, Pak Dwi, monggo silakan. Ini kaitan tugas kader PKK nggih. Ini secara tim mereka berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau dari medis itu berorientasi pada kesehatan. Sedangkan dari unsur PKK, dari kader PKK itu kaitannya penggerakkan. Karena mereka sebagai suri toladan. Kadang kita dikasih undangan, kadang-kadang mereka juga mengesampingkan. Tapi kalau ada dengan panutan, biasanya mereka lebih mudah untuk penggerakan seperti itu. Nah, dari antara tugas dari kader PKK kaitannya yang mendampingi calon pengantin, lajeng ibu hamil, lajeng ibu melahirkan. Kan intinya hampir sama semua, cuma betul. Perannya masing-masing yang berbeda. Nah, ini untuk calon pengantin itu tugas kader PKK itu menginformasikan dan memastikan calon pengantin utawi calon pus itu mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 bulan sebelum nikah. Maksudnya mendaftarkan di sini kan ada laporan secara elektrik terus elektrik siap menikah dan hamil. LSIMIL kan seperti itu. Nah, itu perlu dari PKK itu menyampaikan yang bersangkutan untuk mendaftarkan muka aplikasi, akan seperti itu. Dan dari sana ada informasi masih perlu ya apa disiapkan dari calon pasangan tersebut atau calon seorang ibu, kan seperti itu. Nah, itu perlu ada motivasi supaya calon pengantin itu mau mengikuti aplikasi itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menginformasikan dan memastikan calon pengantin melakukan registrasi di aplikasi itu tadi. Nah, di LSIMIL tadi. 3, menghubungkan calon pengantin kepada fasilitas kesehatan dan memastikan
untuk mendapatkan fasilitas dalam melakukan treatment atau perawatan pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Ya. Kalau sebatas informasi ini nanti panjenengan habis dari pendaftaran ya, dari kelurahan, Mas atau Mbak, nanti kamu terus habis ini periksa ke puskesmas atau apa. Itu biasanya ya tapi kadang-kadang nggak berangkat. Nah, tapi kalau saya bergerakkan ibu PKK-nya atau suri teladan dari desa tersebut atau dari RW tersebut kan biasanya ada rasa kemauannya lebih mudah. Penggeraknya kan bisa ngoyak-ngoyak gitu ya. Jadi rasa ngoyak-ngoyak pengaruhnya itu luar biasa. Ya. Lajeng melakukan KIE kepada pasangan usia subur baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan. Ya. Ini bisa ya. Seperti itu. Terus yang waktunya durung kira-kira sesuai dengan pengetahuan ilmu yang telah disampaikan untuk tim tadi kayak itu, yang kira-kira belum waktunya untuk hamil, itu bisa diharapkan ditunda kehamilannya. Yang dulu biasanya bulan madu, Mbak ya. Nah sekarang prosesnya bukan bulan madu tapi tahun madu. Kan diharapkan seperti itu bisa menunda, tanda petik untuk mengurangi atau menghindari kaitanipun masalah stunting. Kan intinya ke sana seperti itu. Ya. Nah, lanjut ya peran yang kedua kaitan sama ibu hamil juga hampir sama nggih. Terus memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan antenatal care ya. 6 kali dalam memiliki buku KIA kesehatan ibu dan anak ya. Kan seperti itu. Jadi intinya dari kader PKK itu adalah penggerakannya. Nah, menggerakkan. Nah, lajeng yang kaitan sama pasca salin ya. Ini juga memberikan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif, KIE tentang 1000 hari pertama kehidupan, membantu penyaluran program bansos. Ya, kaitan yang keluarga yang berdampak dari stunting tuh. Terus KIE tentang KBPP. Maksudnya KBPP ini dari KB setelah pasca persalinan. Jadi dari persalinan diharapkan langsung pasangan tersebut untuk mendapatkan fasilitas KB. Ikut KB kan seperti itu. Dan melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak. Ini pola asuh itu juga berpengaruh, Mbak ini. Masalahnya kadang-kadang ya banyak kan keluarga yang mempunyai anak kecil dan orang tuanya itu biasanya banyak yang meninggalkan rumah dalam kaitan ekonomi. Kita tidak bisa memungkiri ya, kaitan ekonomi bagaimana kan dari keluarga tersebut tidak bisa kita menjaga caranya jaga dari orang lain kan tidak mungkin. Kan kebanyakan kayak seperti itulah. Makanya peran PKK di sini sangat penting dalam menekan pada keluarga untuk memberikan motivasi bicarane pola asuh terhadap orang yang baik utawi yang benar. Setidaknya mendekati benar lah. Soalnya dimomong baik biasanya kan sempetnya bocah meneng. Iya, betul. Tanpa memperhatikan makanan yang apa yang dimakan, hiburan apa yang diberikan. Kadang-kadang kan salah asuh atau apa kan seperti itu. Sehingga dari PKK sangat peran sekali dalam kaitan pola asuh kan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dari bidan tugasnya apa, kemudian kader PKK juga sudah. Kita ke Bu Titik lagi nih. Kalau untuk kader KB nih Bu, tugasnya apa spesial ya? KB. Ya, sebenarnya ini hampir sama ya. Kalau kita tadi sudah banyak sekali yang disampaikan di depan itu sebenarnya cuma itu kalau kader dari PKK itu prioritasnya adalah menggerakkan kepada ngoyak-ngoyak. Tapi kan sebenarnya sama ini tiga-tiganya itu sama. Cuma di sini ada tugas kader KB itu sendiri adalah kalau untuk calon pengantin itu memang benar-benar melaksanakan KIE dan fasilitas pelayanan program Bangga Kencana dan pembinaan keluarga. Ini sebenarnya di samping sudah calon pengantin, sebenarnya ini KIE-nya juga dimulai dari remaja putri. Remaja putri itu memang sudah dikasih pengertian untuk menyiapkan kalau nanti akan jadi calon pengantin itu memang benar-benar harus siap, terutama umur dari si wanita itu harus benar-benar sudah 20 tahun biar siap untuk bisa menjadi ibu hamil itu tadi. Jadi itu perlu dilakukan di dalam KIE, harus mengetahui
tadi sudah saya sampaikan untuk TPK ini yang untuk kader KB itu pasti melakukan dengan kegiatan itu mengukur lila terutama. Lila itu adalah pengukuran lingkar lengan atas itu. Itu harus benar-benar 23,5 cm itu memang normal ya. Berarti kalau kurang dari itu berarti kan termasuk kurang energi kronis itu tadi gitu. Seperti itu. HB-nya benar-benar harus diketahui. Yang kedua adalah melakukan KIE tentang pencegahan stunting. Berarti kalau mencegah itu kan terutama kita memang benar-benar harus dicegah dengan kesehatan biar dia sehat, benar sehat, makannya harus benar-benar banyak vitamin, protein, karena dia memang nanti masuk pasangan usia subur kalau hamil biar tidak terjadi stunting itu tadi. Terus yang ketiga adalah menginformasikan dan memastikan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti ini memang tadi digerakkan oleh PKK. Terus ini kader KB memberikan pengertian sebelumnya harus periksa dulu seperti itu. Ya, terus keempat adalah memfasilitasi memastikan calon pengantin menginput hasil pemeriksaan kesehatan di aplikasi pendampingan keluarga secara benar. Jadi di LC-MIL tadi akan mengetahui kalau sudah dia masuk ke LC-MIL itu dia sehat atau tidak, itu akan dimengerti. HB-nya, indeks tubuhnya seperti itu akan mengerti semua. Terus melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin atau calon pus mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya sesuai dengan resume screening dari output aplikasi pendamping keluarga. Tadi sudah saya jelaskan, memang di kegiatan TPK itu ada aplikasi LC-MIL itu TPK itu sendiri dan dari calon pengantin itu sendiri. Kalau calon mandiri, ya, menulis di situ. Ya, kalau calon pengantin itu bisa memasukkan ke LC-MIL, dia akan tahu saya itu risiko stunting atau tidak, seperti itu. Untuk meningkatkan kesadaran nanti kalau udah tahu ya nilainya berapa, resiko harus memperbaiki gizinya berapa, kesehatannya begitu ya. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ini untuk calon pengantin dan juga untuk calon pasangan usia subur nih. Kalau untuk ibu hamil seperti apa nih? Ya, ini sebenarnya hampir sama dari tadi ya. Untuk ibu hamil memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan dengan skema 213, mendapat pelayanan dokter 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3. Jadi ini sebenarnya untuk ibu hamil itu pemeriksaan paling enggak 6 kali pemeriksaan itu untuk mengetahui biar itu perkembangan janinnya gitu ya. Yang terbaru 6 kali selama kehamilan. Ya, dulu kan 3 kali ya Bu ya. 3 kali, sekarang jadi 6 kali. Ya, seperti itu. Dan memastikan asupan gizi ibu hamil dan mendapat akses air bersih yang layak. Ini benar-benar harus ditanyakan kepada TPK. Dalam sehari-hari itu airnya yang dimasak itu bagaimana, yang diminum itu dari apa, seperti itu. Pengaruh ya ternyata ya, itu sanitasi pengaruh. begitu ya. MCK itu juga pengaruh karena itu nanti juga bisa menyebabkan stunting seperti itu. Terus yang ketiga yaitu KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi. Ini benar-benar harus diperhatikan seperti itu. Kalau hamil itu memang gizi itu memang benar-benar harus diperhatikan, cara makannya dengan lauk pauknya, protein nabati itu harus benar-benar dimengerti, dipahami oleh ibu hamil itu. Dimengerti, dipahami, dilaksanakan. Harus dimakan seperti itu. Tidak boleh dia males-malesan. Biasanya kan menurut
kondisinya lagi Iya. males dia menuruti hawa nafsunya, tidak harus seperti Nanti biasanya kan alasannya lagi nyidam, Bu. nyidam. Biasanya umur kehamilan 3 bulan 2 bulan kan nyidam seperti Nah, itu. susah ya, mau dimasukin apa-apa susah Iya, gitu. yang selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan pendampingan ibu hamil melalui aplikasi tadi LCMIL ya, termasuk status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE ibu hamil secara berkala. Jadi setelah kunjungan, memberikan edukasi, kemudian ya tadi untuk dicatat, dimasukkan di LCMIL tadi. Seperti itu Mbak Rara untuk ibu hamil. Banyak sekali sebenarnya. Oh, berarti aplikasi Alsimil ini bisa digunakan untuk calon pengantin, calon usia subur dan juga ibu hamil. Iya, Oh, itu gitu. kan ada 2. Salah satunya untuk calon pengantin dan salah satunya untuk kader TPK. Nah, gitu ya. Itu tugas salah satu tugas kader TPK. Ya. Tadi calon pengantinnya sudah, ibu hamil sudah. Nah, kalau ibu bersalin seperti Iya. apa ini, Bu? Ini untuk ibu bersalin, memastikan ibu bersalin untuk mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai ketentuan. Jadi kita kunjungan ini tadi bersalinnya di mana, kita memastikan. Berarti kalau sudah sesuai kan kita cara edukasinya juga penak, gampang ya seperti Iya, itu. iya, Oke. iya. Jadi kalau sudah sesuai dengan apa yang dilakukan ibu bersalin tadi ke tenaga kesehatan, berarti kan di situ sudah ada edukasi juga kan, berarti kita Penanganannya cuma akan memastikan sesuai gitu ya. seperti itu. Ini untuk pasca persalinan, Bu. Seperti apa ini? Ya, ini tadi seperti yang disampaikan Pak Dwi sebagai koordinator tadi nggih, sama Ibu pasca persalin itu terutama pendampingan pelayanan KBPP. Jadi memang setelah bersalin itu memang diharapkan memberikan edukasi penyuluhan harus mengikuti KB, harus memakai kontrasepsi seperti itu. Untuk memberikan jeda dulu jeda ya. jarak kehamilan. Jadi nanti kalau kita sebelum 2 tahun sudah hamil, itu berarti benar-benar akan risiko akan terjadi stunting karena jarak kehamilannya terlalu dekat, terlalu berisiko ya. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian KIE tentang 1000 hari HPK itu memang tugas di antara TPK tiga-tiganya itu memang harus bisa menyampaikan cara merawat ibu hamil sampai anak umur 5 tahun sampai balita. Itu memang benar-benar harus disampaikan tentang pengertian 1000 hari HPK itu. Seperti itu. Yang ketiga adalah KIE dan komunikasi antar pribadi, konseling tentang KB tadi. Berarti kita memang benar-benar harus, TPK itu memang benar-benar harus pinter-pinter untuk menyampaikan dengan istilahnya kalau di desa itu kan biasanya itu tilik bayi seperti itu, dengan kata lain tilik bayi. Di samping itu tugasnya kan juga kader TPK itu kan juga lingkungan setempat itu sekalian ya, itu, mengedukasi di sana, mengedukasi gitu. sekalian, sekalian kandan seperti itu. Ini kalau tadi sudah 4 nih ya, Bu, ya tugasnya ya. Masih ada lagi nggak, Bu, selain itu, Bu? Oh ya, untuk bayi ya. Bayi ya. Bayinya ini seperti apa ini? Ini untuk bayi baru lahir ya, berarti sampai 0 sampai 59 bulan sampai umur 5 tahun ya. Berarti memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini memang benar-benar harus disampaikan kepada ibu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah memastikan bayi di atas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup, gizi seimbang dan bervariasi. Memang itu kalau sudah 6 bulan bisa mendapat makanan tambahan seperti itu. Yang ketiga adalah memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. Ini perlu disampaikan. Jadi di samping menyampaikan dan memastikan. Jadi setelah kunjungan pertama memberikan edukasi, kunjungan kedua ditanyakan lagi. Sudah belum gitu ya? Sudah atau belum seperti itu. Kadang-kadang ada tuh orang tua yang takut kalau babynya nanti jadi anget, jadi panas setelah imunisasi.
kita kan imunisasi harus gitu ya. efek dari imunisasi itu Iya. bagaimana, terus tujuannya untuk apa, seperti itu. Salah satunya itu Mbak Rara. Ya. Wah, banyak ya tugasnya ternyata Dan di ya. samping itu harus ikut posyandu dan BKB itu. Nah, itu juga Memang harus wajib itu dilaksanakan untuk mengetahui untuk- tumbuh kembang Nah, anaknya. biar semuanya sesuai dengan perkembangan, juga Perkembangan pertumbuhan akan anaknya diketahui gitu di ya. KMS dan di KKA. KKA. Kartu kembang anak. Gitu KKA. ya. Jadi untuk Seperti memastikan itu. secara berkala Iya, gitu ya, sesuai memang apa itu. tidak begitu Ya, ya. itu harus Wah. digerakkan oleh kader PKK itu tadi. Bagaimana anaknya biar masuk di posyandu, ibunya yang digerakkan. Seperti itu. Wah, luar biasa Iya, bahasa kita kali ini ya. Dan iya. kita jadi tahu nih seberapa rumit sebenarnya ya. Iya. Tugas dari trio apa pendamping keluarga ini, Pendamping tim keluarga. pendamping keluarga ini yang luar biasa. Dari remaja, kemudian calon pasangan usia subur, sampai menikah, sampai nanti hamil, setelah itu melahirkan, sampai anaknya juga didampingi Iya, semuanya. semuanya Aduh, sampai. salut ya dengan tugas dari tim pendamping keluarga ini, luar biasa nih. Baik, tanpa terasa ini Pak Dwi dan juga Bu Titi, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Yang terakhir Rara mohonkan untuk closing statement dari Pak Dwi dulu, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto. Monggo silakan. Ya, terima kasih ya untuk closing ya. Ini tadi sudah sampaikan beberapa pengetahuan wawasan ya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwasanya dengan kehadiran ya dari tim pendamping keluarga yang terdiri 3 unsur tadi diharapkan dalam keluarga atau di masyarakat itu dapat mencegah terjadinya anak stunting dengan harapan dapat terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Itu. Luar biasa. Selanjutnya, Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Monggo Bu. Terima kasih. Kami sampaikan kepada tim TPK yang sudah melaksanakan kegiatan pendampingan keluarga. Semoga selalu sehat, semangat luar biasa. Waduh, sehat semangat luar biasa karena tugasnya banyak. Waduh, terima kasih. Salut sekali lagi, salam ya buat tim pendamping keluarga di Kecamatan Sambirejo, Bu. Nah, ini Saya sampaikan. semuanya lancar ya, berkat dukungan dari Pak Dwi dan juga Bu Titi juga nanti pastinya. Waduh, luar biasa. Untuk hari ini terima kasih narasumber yang berkenan hadir di studio, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto, dan juga didampingi Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo, Ibu Titi Suwarni SE. Semangat terus Ibu. Semangat, terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. TPK yang ada di Sambirejo. Betul. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Strategi Pelaksanaan Pendampingan Keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Sambirejo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.